Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Risto Heinrich. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses pencatatan akuntansi, yakni proses penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan proses penutupan. Dimulai dari proses penyesuaian setidaknya melibatkan dua jenis transaksi, yaitu transaksi deferral, yang artinya ditunda, yang dimana perusahaan dengan sengaja menunda pencatatan ke akhir periode. Sebagai contohnya itu penggunaan perlengkapan. Dan perusahaan pastinya tidak mau melakukan pencatatan penggunaan perlengkapan dalam basis harian, karena itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu, pada akhir periode, perusahaan akan melakukan penyesuaian eh, dengan membandingkan perlengkapan pada awal periode dengan akhir periode. Nah, apabila terjadi defisit, maka defisit itulah yang akan tercatat dalam proses penyesuaian sebagai penggunaan perlengkapan. Nah, kemudian, yang kedua itu ada transaksi accrual atau terkumpul. Yang dimana transaksi ini sudah terjadi, namun belum tercatat. Misalnya sebagai contoh, andaikan ada perusahaan yang menggaji karyawannya berdasarkan kehadiran harian. Nah, di satu bulan tertentu, itu ada hari-hari kerja yang melewati tanggal gajiannya. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk mengupah karyawan-karyawannya dengan mencatat proses pembagian upah ke dalam penyesuaian. Sini kita akan masuk ke soal-soalnya. Yang pertama itu sini, CV Aristo Jaya telah melakukan transaksi menerima kas sejumlah 3.750.000 dari ASFM Radio untuk jasa DJ selama periode bulan Juli. Di sini transaksinya terjadi tanggal 21, namun CV Aristo Jaya Musik bertanggung jawab untuk melakukan jasanya sampai akhir bulan Juli. Jadi pada tanggal 21 di sini ada penerimaan kas di debit sebesar 3.750.000 dan pendapatan diterima di muka 3.750.000 di kredit. Dan masuk ke penyesuaiannya di sini. Pada tanggal 31, CV Aristo Jaya Musik menerima berita acara dari SFM Radio yang menyatakan CV Aristo Jaya telah memenuhi kewajibannya. Jadi di sini awalnya yang tanggal 21 kas dari ASFM Radio sejumlah 3.750.000 ini belum boleh diakui sebagai pendapatan. Ini dalam jurnal penyesuaian bisa diakui sebagai pendapatan karena kewajibannya sudah selesai dilakukan. Di sini semua proses penyesuaian terjadi pada akhir periode yaitu tanggal 31. Jadi di sini langsung saja disalin tanggal 31. Sini kembali pendapatan diterima di mukanya berkurang, yang otomatis berkurang di debit karena ini merupakan kewajiban liabilitas yang merupakan pasifal. Jadi berkurangnya di debit, dan karena ini sudah bisa diakui pendapatan, otomatis pendapatannya bertambah di kredit. Pendapatan usaha, pendapatan jasa sebesar 3.700.000. Sini keterangannya juga. Penyelesaian. Ini juga formulanya. Bisa dilihat dari video sebelumnya. If apabila akun di debit ini tidak ada, maka ambillah akun di kredit, di sisi ke akun kredit. Namun apabila ada, tampilkanlah akun debit. Sini saya akan langsung salin langsung ke bawah. Mesin masih 0 karena di sini juga masih kosong. Di sini kedua kolomnya masih kosong, jadi di sini otomatis terdisplay 0. Lanjut ke transaksi sebelumnya, lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada laporan penyusutan atau depresiasi. Nah, depresiasi ini
berlaku untuk aset-aset karena ini bermanfaat untuk perusahaan untuk menghitung masa guna peralatannya. Karena dalam akuntansi penggunaan peralatan terus mengalami nilai suatu peralatan terus mengalami pengurangan seiring terpakainya. Jadi dengan adanya penyusutan ini perusahaan mampu mengetahui kapan mengganti alatnya, peralatan-peralatannya. Di sini di sini ada depresiasinya yang di sini langsung dihitung totalnya. Nah, di sini jumlah depresiasinya itu sejumlah 805.000. Jadinya di sini dicatat. Nah, pencatatan untuk akun depresiasi ini adalah akumulasi penyusutan. Yang biasanya ada stripnya untuk menjelaskan peralatan mana yang disusutkan. Sini akumulasi. Akumulasi penyusutan ini adalah kontrak akun dari peralatan. Jadi apabila pembelian peralatan tercatat di debit, maka akumulasi penyusutan akan tercatat di debit. Karena akumulasi penyusutan ini sifatnya mengurangi aset. Jadi tercatatnya di kredit sebesar 805.000. Dan di sini untuk menyeimbangkannya digunakan yaitu beban penyusutan. Dan juga sama biasanya seringkali digunakan itu seringkali digunakan itu berupa beban penyusutan, strip, peralatan atau kendaraan, mesin, gedung, dan seterusnya. Sini juga sama, 805.000. Nah, lanjut, di sini jangan lupa isi keterangannya. Lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Nah, di sini yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Di sini skenario-nya, CV Aristo Jaya Musik itu memiliki karyawan yang dalam bulan Juli 2024 ini memiliki hari-hari kehadiran yang lewat dari tanggal gajiannya. Di sini diasumsikannya tanggal 29, 30, dan 31 ini ada hari kerja yang sudah lewat dari hari gajiannya. Di sini ada kehadirannya atas nama Satria Nugraha dan Satya Dharma yang di sini setiap kehadiran bernilai 100.000 dan karena semua
baik Satria Nugraha dan Satya Dharma di sini. Di ketiga hari ini tidak telat, jadi semuanya berhak memperoleh gaji atas 3 harinya ini. Nah, di sini untuk pencatatannya, gunakan beban gaji juga sama di debit, sama seperti video sebelumnya, beban gaji karena mengurangi pasiva itu tercatat di debit. Nah, kemudian untuk kreditnya, karena ini gajinya belum terbayarkan, karena ini melewati tanggal gajiannya, jadi di sini perusahaan CV Aristo Jaya Musik berhutang gaji atas karyawan-karyawannya, dan karena hutang ini juga sama, kewajiban, liabilitas, maka penambahannya akan tercatat di kredit. Ini beban. Kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, di sini contoh juga untuk transaksi accrual. Di sini CV Aristo Jaya Musik sudah melakukan jasa pada tanggal 3. Namun kalau kita lihat di sini pada tanggal 3 tidak terjadi pencatatan atas transaksi ini. Sini transaksi pada tanggal 3 tidak ada satupun menyebutkan piutang. Jadi piutang ini, transaksi ini lolos dari pencatatan jurnal umum dan masuk ke penyesuaian. Di sini Juko Armando menyewa jasa DJ pada tanggal 3, namun karena di sini masih berupa invoice, otomatis ini tercatat sebagai piutang usaha. Dan karena piutang usaha itu aset, jadinya pertambahannya di debit. Di sini karena juga piutang dan sudah terlaksanakan, jadi ini bisa diakui sebagai pendapatan jasa. Sama juga karena pendapatan jasa ini pasifa, jadi penambahannya di kredit. Ini lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Nah, ini juga tadi sebagai yang saya gunakan sebagai contoh transaksi deferral ini, laporan stok opnamenya. Di sini pada akhir periode telah dilakukan laporan stok opname dari CV Aristo Jaya Musik yang ternyata setelah ditelaah yang tersisa itu nota konten 1 piece, walaupun Joyko 3 piece yang seharga 15.000. Jadi perlengkapannya tersisa tinggal 35.000. Nah, untuk pencatatannya di sini di debit beban perlengkapan dan di kredit perlengkapan karena perlengkapannya berkurang yang merupakan aset jadinya berkurang di kredit, dan beban perlengkapan karena sudah digunakan jadi bisa diakui sebagai beban, dan beban perlengkapan otomatis mengurangi pasiva dan tercatat di debit. Nah, untuk mengetahui nominalnya ini kita bisa bandingkan dengan transaksi-transaksi sebelumnya pada jurnal umum. Nah, kalau kita lihat dari jurnal umumnya di sini pada tanggal 1 itu berdasarkan stok namanya itu perlengkapan yang tersisa itu 40.000. Kemudian juga pada tanggal 2 sini CV Aristo Jaya Musik membeli perlengkapan lagi sejumlah 165.000. Jadi kan perlengkapannya yang ada itu 205.000. Namun setelah 1 bulan berjalan itu yang tersisa itu tinggal
tinggal di sini 35.000. Jadi saya jelaskan tadi defisitnya adalah jumlah perlengkapan yang digunakan. Jadi untuk beban perlengkapannya itu 205.000 dikurangi 35.000 yaitu 170. Nah, kemudian di sini juga ada satu lagi. Hmm, Satu lagi yang tidak pakai invoice ataupun laporan, yaitu asuransi. Mengapa asuransi juga perlu disesuaikan? Karena secara natural, secara alami, nilai asuransi ini akan berkurang apabila tidak digunakan. Nah, di sini kan CV Aristo Jaya Musik membeli asuransi kebakaran berdurasi 1 tahun pada tanggal 2 senilai 2.700.000. Dan sekarang sini pada tanggal 31 ini perlu disesuaikan. Nah, untuk mengetahui nilai asuransi yang berkurang, itu bisa menggunakan itu membagi nilai asuransinya di sini 2.700.000 dengan dibagi 365. Mengapa dibagi dengan 365? Karena di sini kita perlu mencari nilai eksaknya. Karena di sini kan pembelian pembelian asuransinya ini di tanggal 2, sedangkan pada penyesuaian itu tanggal 31. Jadi belum asuransinya ini belum berjalan tepat 1 bulan atau 30 hari. Ini yang perlu kita cari itu nilai eksaknya, yang kalau dibagi di sini itu senilai ini 7.397,26 sen. Nah, menggunakan logika transaksi deferral, kalau transaksi asuransi ini dikurangin setiap hari 7.000 kan nggak efisien. Jadinya penyusutan asuransi ini tercatat di akhir bulan. Nah, karena ini 7.000 ini masih berupa penyusutan harian, jadi untuk cari nilai pengurangan nilai asuransinya di akhir bulan, jadi kita harus tahu berapa hari setelah pembelian. Setelah pembelian yang di sini bisa langsung dikurangin 31 dikurangin 2, jadinya telah berjalan 29 hari. Jadi nilainya ini langsung kita kalikan dengan 29 untuk mengetahui penyusutannya selama periode tersebut. Di sini asuransinya menyusut, sini asuransinya menyusut sebesar 214.520. Nah, sama juga karena asuransinya ini digunakan, maka diakui sebagai beban. Nah, sama juga dengan soal sebelumnya, sini beban otomatis berkurang di debit karena beban secara alami itu mengurangi nilai pasifa. Kemudian di sini untuk kreditnya yaitu asuransi. Karena asuransi ini aset, maka pengurangannya akan tercatat di kredit. Sini akan saya salin jumlahnya. Oops. 214.525. Yang 10 5 nih. Ini juga sama 214.520,55. Sini saya akan menggunakan number untuk memudahkan pembacaan. 214.521. Ini asuransi.
Nah, sini sekarang jurnal penyesuaiannya sudah selesai dan kita lanjut ke pembuatan buku besar setelah penyesuaian. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan buku besar setelah penyesuaian yang secara proses mirip dengan buku besar biasa menggunakan pivot table yang telah disediakan oleh Excel. Di sini insert pivot table, select range. Kita ambil dari jurnal penyesuaian sekarang, dari tanggal sampai akun, dan oke. Oke. Nah, sekarang karena ini pivot table, ini ya yang perlu kita manipulasi semuanya ada di sisi kanan, dan yang kita perlukan untuk kolom-kolomnya dalam buku besar pastinya tanggal, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, kemudian untuk membuatnya menjadi format buku besar yang dimana akunnya tercatat secara terpisah, yang perlu kita lakukan adalah memindahkan akun dari matrix rows ke matrix filters. Di sini, dan kemudian di sini saya akan demonstrasikan untuk khusus akun kas di sini. Nah, di sini sudah tercatat semua keterangan, tanggal, dan debit, kredit untuk akun kas. Namun di sini masih kurang rapi, kurang rapi dan kurang enak untuk dibaca. Jadi yang perlu dilakukan adalah masuk ke desain itu, dan dalam kolom subtotal, don't show subtotal, jadi angka yang di bold ini akan dihilangkan, dan layout reportnya itu show in tabular form. Jadi semuanya terpisah di sini. Tanggal dengan tanggal, keterangan dengan tanggal, debit dengan debit, kredit dengan kredit. Nah, tapi sekarang saya masih kurang serak dengan penyampaian tabelnya ini. Saya ingin tanggal berada di sisi kiri dan debit berada di sisi kiri kredit. Jadi yang perlu saya lakukan adalah memindahkan keterangan di sini dan drag ke bawah, menimpakannya di atas tanggal, dan otomatis tanggal akan langsung tergeser ke kiri. Kemudian hal yang sama juga akan berlaku di sini, sum of credit ditimpakan ke sum of debit, dan debit akan dipindah ke kiri. Sini langsung kita rapikan lagi, dan untuk memudahkan pembacaan, saya bisa ini gunakan format accounting Excel. Nah, jadi yang lebih mudah dibaca di sini. Nah, untuk akun-akun lainnya yang perlu kita lakukan hanyalah menyalin dan nyalin Ctrl C, Ctrl V untuk Windows, dan Command C, Command V untuk Mac. Sini untuk Kunkas sudah, jadi lanjut ke piutang, lanjut lagi ke asuransi, peralatan, kemudian akumulasi penyusutan, dan seterusnya.
Dan di sini sekarang akun-akunnya untuk buka besar sudah lengkap. Dan kita bisa kembali lanjut lagi ke neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo juga pembuatannya, neraca saldo penyesuaian ini pembuatannya juga sama menggunakan pivot table yang akan saya salin dari pivot table buku besar. Namun ada sedikit deviasi di sini yang perlu kita hilangkan, ada tanggal, debit, kredit, keterangan, dan menyisakan akun saja. Dan akunnya ini di rows di sini. Select all. Nah, Nah, karena dalam neraca saldo yang ditunjukkan adalah saldo debit dan kredit, maka ini akun field di sini tidak memungkinkan. Jadi kita harus menambahkannya lagi menggunakan ini pivot table analyze field, calculated field, dan di sini untuk saldo debit ini untuk saldo debit saya mengindikasikan akun-akun yang dalam buku besar memiliki transaksi debit melebihi kredit. Jadi di sini apabila debit lebih besar daripada kredit, maka kurangi debit dengan kredit. Namun apabila tidak, tunjukkan nol. Oke. Di sini. Kemudian lanjut. Kemudian ke saldo kredit. Yang untuk akun dengan transaksi kredit lebih besar daripada transaksi debit. Jadi di sini if buka kurung kredit lebih besar daripada debit, maka kurangi kredit dengan debit. Namun apabila iya, apabila tidak, tunjukkanlah nol. Oke, yes. Sini langsung saya tidak ingin menunjukkan grand total karena di sini ditampakkan sebagai nol. Jadi langsung kita matikan di sini dan kita jumlahkan sendiri transaksinya di sini total. Sini akan gunakan shortcut dalam Windows itu command Control Alt sama dengan, dalam Mac itu command option sama dengan, sini kita tes dan ya sini balance antara saldo debit dan saldo kredit dan kita akan lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan posisi keuangan. Kemudian ada satu lagi laporan terpisah, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan laba rugi ini menunjukkan kondisi finansial perusahaan dari operasinya. Jadi, dalam laporan laba rugi ini yang tercatat berupa pendapatan dan beban. Nah, langsung saja kita masukkan dari kasus Aristo J. Musik tadi, laporan dimulai dari laporan laba rugi, sini pendapatan, laporan laba rugi, pendapatan, beban, ya. Dalam laporan laba rugi yang tercatat itu berupa pendapatan dan beban yang bisa kita ambil dari neraca saldo di sini karena CV Aristoja Musik hanya menerima pendapatan berupa pendapatan jasa. Sini langsung kita masukkan saja pendapatan jasa. Kemudian di sini di beban-bebannya ada ini semua, beban perlengkapan hingga beban listrik juga kita salin ke laporan laba rugi. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah mencari nilai dari angka-angka ini. Nah, ini bisa dilakukan secara manual, namun saya akan menawarkan cara lain dengan formula yang disediakan Excel, yakni VLOOKUP. Di sini yang perlu kita lakukan adalah dengan VLOOKUP, dalam kurung, lookup value ini mengindikasikan ke Excel apa yang harus dicari dalam sumbernya. Nah, kemudian koma, table array menunjukkan dari mana Excel harus mencari outputnya. Jadi di sini kita masuk ke dalam neraca saldo, kita blok di sini. Kemudian koma, kolom indeks ini menunjukkan dari kolom keberapa Excel harus memberikan output.
Jadi di sini karena saya ingin menunjukkan saldo debit, jadi kolom kedua dari kiri, ini kolom ke-1, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Kemudian range lookup-nya false, sehingga Excel mencari nilai yang eksak. Kemudian ditambah lagi VLOOKUP, kali ini untuk saldo kredit, yang di sini saya akan kembali menggunakan pendapatan jasa, table array-nya pun sama. Sekali ini kolomnya kita gunakan kolom ketiga karena kita mencari saldo kredit. Kemudian range lookup-nya juga false. Nah, sebelum saya salin sebelum saya enter dan Excel memberikan outputnya, di sini saya akan menggunakan absolute referencing dalam table array-nya supaya saya bisa langsung salin ke bawah. Jadi Excel tidak akan merubah sumber datanya apabila formulanya ditarik ke bawah. Sini sudah, di sini kembali juga kita gunakan absolute referencing di sini. Dan ya, di sini pendapatan jasa sejumlah 9250 dan sini sudah ditunjukkan semua nilai-nilainya yang akan sama nilainya dengan neraca saldo 170, 805, 214 dan seterusnya. Nah, kemudian kita langsung salin saja di sini. Karena di sini pendapatannya hanya 19250, langsung kita masukkan 9250 di sini. Kemudian untuk bebannya ini langsung sama dengan min sum. Mengapa min? Karena beban ini sifatnya mengurangi. Jadi kita catat sebagai min sum. Ya, nah dalam skenario ini pada bulan Juli Aristo Jaya Musik dikatakan mengalami kerugian. Mengapa? Karena dalam proses operasi bulan Juli pendapatan yang diperoleh oleh Aristo Jaya Musik ini kurang dari bebannya. Jadi di sini dikatakan Aristo Jaya merugi karena pendapatannya kurang dari uang yang mampu diperoleh itu kurang dari pengeluarannya. Jadi di sini apabila perusahaan memiliki beban yang melebihi pendapatannya, maka hasil penjumlahannya ini dinyatakan sebagai rugi neto. Kemudian ini ini langsung saja sama dengan ini yang ditambah ini. Namun karena ini statusnya berupa rugi neto, jadi kita harus tambahkan minus di depannya. Ya, segini. Jadi Aristia Musik mengalami kerugian neto sejumlah 1.704.521. Kemudian kita bisa lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan laba ditahan. Nah, di sini dalam laporan laba ditahan, data-data yang kita perlukan adalah laba ditahan pada awal periode. Di sini akan saya sebut sebagai laba ditahan 1 Juli, ditambah, ada keterangan ditambah dan dikurangi. Kemudian di sini butuh laba ditahan pada tanggal 31 Juli. Nah, di sini laba ditahannya pada tanggal 1 Juli, kalau kita lihat ke dalam jurnal penyesuaian, itu Aristoteles Musik tidak memiliki laba ditahan per tanggal 1 Juli. Jadi di sini dalam laporan keuangannya, laporan laba ditahan dalam 1 Juli itu 0, ditambah di sini. Karena Aristoteles Musik tidak mengalami laba neto, maka di sini tidak ditambah dengan apapun sama sekali. Jadi di sini juga 0, sedangkan dikurangi lagi oleh rugi neto di sini. Karena sifatnya merugi, karena Aristoteles Musik merugi, maka laba ditahannya otomatis berkurang. Sini rugi neto. Sedangkan sebaliknya apabila perusahaan mengalami laba atau laba neto, maka di sini maka laba neto itu akan masuk ke dalam ditambah. Sini rugi netonya 174.521. Namun sebelum kita bisa lanjut ke laba ditahan tanggal 31 di sini, ini juga pengurangan laba ditahan ini juga melibatkan private atau dividen.
Nah, terus kita balik lagi ke jurnal penyesuaian di sini. Ternyata pada tanggal 31, Aristo selaku pemilik melakukan privé sejumlah 2.500.000. Jadi dalam laporan keuangan juga harus dicatat di sini privé sejumlah 2.500.000. Jadi di sini laba ditahannya negatif 0, awalnya 0 dikurangi rugi neto 1.704.521 dikurangi lagi dengan privé 2, dikurangi lagi dengan privé 2.500.000, maka laba ditahan pada tanggal 31 Juli ini negatif, otomatis negatif dari penjumlahan ini rugi netonya dengan privénya. Jadi Aristoteles Musik mengalami kerugian total memiliki kerugian yang diakui sebagai laba ditahan pada tanggal 31 Juli sejumlah 4.204.521. Nah, kemudian masuk setelah laporan laba ditahan ini selesai, kita bisa lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini mendeskripsikan akun-akun yang diklasifikasikan berdasarkan PDA, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, karena dia terikat oleh persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, otomatis dalam proses pencatatan ini nanti semuanya harus balance antara aset dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sini langsung dimasukkan liabilitas dan ekuitas. Sini saya akan kembali ambil datanya dari neraca saldo. Sini yang merupakan aset semua tercatat di sini. Jadi langsung saya pindahkan. Kemudian liabilitasnya ada 3. Kemudian ekuitasnya ini semua. Nah, sekarang kita mulai bisa input datanya, namun di sini diperlukan beberapa koreksi. Nah, akumulasi penyusutan ini khusus dalam laporan posisi keuangan, logikanya berbeda dengan neraca saldo. Karena neraca saldo menggunakan sistem debit dan kredit, maka akunnya ini bisa dipisah. Namun laporan keuangan tidak menggunakan sistem debit dan kredit. Jadi, nilai akumulasi penyusutan ini langsung dikurangi ke akun yang bersangkutan. Jadi di sini akumulasi penyusutan peralatan nilainya akan dikurangkan langsung terhadap peralatan. Nah, terus kemudian untuk koreksi kedua yaitu dalam kolom ekuitas. Di sini semua transaksi selain modal ini sudah dikondensasi menjadi laba ditahan dalam laporan laba ditahan dan laporan laba rugi. Kalau kita lihat sini privé, di sini sudah ada privé tercatat di sini. Dan semua pendapatan dan beban sudah dikondensasi melalui laporan laba rugi menjadi rugi neto. Nah, sini jadinya semua transaksi baik privé sampai beban ini dihilangkan dan diganti dengan laba ditahan. Laba ditahan 31 Juli. Di sini langsung kita masukkan sama juga formulanya dengan menggunakan VLOOKUP. Kita salin, masukkan sini. Nah, ini pun akan sama juga dengan neraca saldo. Kita langsung tarik ke bawah. Ini juga bisa langsung ditarik ke bawah. Sehingga kita hapus. Ini juga bisa langsung kita salin kembali. Kemudian modalnya di sini dikatakan modalnya sejumlah 15.640 dan laba ditahannya di sini minus, karena ini minus jadi di sini juga harus dimasukkan sebagai minus 4.204.521. Nah, sekarang kita bisa mulai menghitung nilai-nilainya. Di sini aset sama dengan semua ini ditambah dari kas hingga peralatan dijumlahkan menggunakan sum.
dikurangkan penyusutannya sejumlah segini. Dan apabila bisa, apabila dan untuk kerapihan, sini peralatan di sini akan saya geser satu satu sel ke kanan, dan di sini saya akan memasukkan peralatan yang telah dikurangi. Jadi ini senilai 7.200 7.245. Di sini juga liabilitas langsung kita jumlahkan dari sini, dan ekuitas kita jumlahkan ini dengan. Nah, sekarang karena aset, liabilitas dan ekuitas sudah diketahui nilainya, kita bisa tes apakah apabila laporannya ini sudah balance tuh dengan total liabilitas plus ekuitas sama dengan, yaitu liabilitasnya ditambah ekuitas. Nah, dan hasilnya pun sama di sini. Total liabilitas dan ekuitasnya sama dengan aset, yaitu di 14.385.479. Nah, 3 laporannya ini sekarang sudah selesai, dan kita bisa lanjut lagi ke laporan terpisah. Nah, setelah 3 laporan sebelumnya jadi, sekarang kita masuk ke laporan terpisahnya, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terpisah karena laporan arus kas ini dikhususkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang melibatkan kas atau setara kas yang merupakan bank. Nah, dalam proses pencatatannya, laporan arus kas ini membagi transaksi menjadi 3 jenis, yaitu operasi yang berupa penerimaan kas sebagai pendapatan, pengeluaran kas sebagai beban atau pembelian perlengkapan, dan pembelian pembelian jangka pendek. Kemudian untuk aktivitas investasi ini berupa pengeluaran atau perolehan jangka panjang seperti investasi instrumen tertentu atau pembelian peralatan yang sifatnya jangka panjang. Kemudian untuk aktivitas pendanaan itu bisa berupa mm, perolehan hutang, pelunasan hutang, prive, ataupun suntikan modal. Jadi di sini langsung bisa kita klasifikasikan operasi investasi, investasi dan pendanaan. Namun dalam proses pembuatannya di Excel ini nanti yang perlu kita lakukan adalah analisis dulu dalam jurnal penyesuaian transaksi-transaksi apa saja yang melibatkan kas. Jadi kita bisa lihat dalam akun di sini transaksi-transaksi yang melibatkan kas. Kita mulai dari ini pada tanggal 2 di sini Aristo Jaya Musik membeli perlengkapan. Jadi di sini untuk membuatannya menggunakan sum if, yang di sini akan menggunakan inisial, yang di sini dalam pembelian perlengkapan di sini saya sebut sebagai O yang melambangkan operasi, kemudian K yang menandakan kredit, kemudian perlengkapan yaitu ditandakan dengan P. Kemudian di sini transaksi di sini Aristo Jaya menerima uang muka berupa kas dari klien Philip, jadi operasi debit. Lanjut lagi di sini bayar sewa berupa kas, jadi ini operasi kredit beban. Lanjut lagi di sini ada kas, berarti ini pendanaan, sini saya sebut sebagai D, pendanaan yang sifatnya mendebitkan akun. Dan kemudian sini lanjut lagi di sini ada kas, pelunasan hutang. Nah, pelunasan hutang tadi tercatat sebagai aktivitas pendanaan, jadi di sini transaksi pendanaan yang sifatnya kredit. Lanjut lagi di sini uang muka, jadi di sini operasi debit. Dan juga kembali menerima pembayaran, jadi tercatat operasi debit. Juga sama ini pelunasan dan penerimaan kas, jadi di sini langsung tercatat sebagai operasi debit.
Lanjut lagi pembayaran beban di sini langsung operasi kredit beban. Di sini prive. Prive itu termasuk aktivitas pendanaan yang kredit. Jadi di sini saat inisialnya DK dan sudah selesai. Di sini transaksi-transaksi yang sudah melibatkan kas sudah diberikan inisial. Nah, sekarang apa ini? Oh, ini juga jangan lupa transaksi asuransi. Di sini berarti operasi operasi kredit asuransi. Sini saya tandakan dengan A. Sekarang apa gunanya inisial-inisial ini? Nah, ini sini inisial-inisial ini akan digunakan dalam formula sum if. Di sini kita masukkan dulu pener- penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian sebagai pembelian asuransi, kita sesuaikan di sini OKA. Sudah sesuai, lanjut ke aktivitas investasi. Di sini karena aktivitas investasi seringkali melibatkan pembelian peralatan secara kas, namun Aristo Jaya membeli peralatannya secara hutang, jadi transaksi hutang ini akan tercatat di pendanaan. Dan dalam aktivitas pendanaan, kalau kita lihat di sini, pendanaan itu ada tambahan modal dan pendanaan penambahan modal, pelunasan hutang, dan prive. Jadi kita catat di laporan keuangannya suntikan dana oleh pemilik, prive, dan pelunasan hutang. Sini kalau investasi kosong karena tidak ada transaksi yang sifatnya investasi. Jadi kita catat di sini. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau kita akan menggunakan sum if dalam transaksi dalam pembuatan laporan arus kas. Namun, oleh karena itu kita akan menggunakan inisial-inisial yang tadi saya sudah berikan di sini. Operasi penerimaan kas saya akui sebagai operasi debit karena sifatnya menerima kas itu debit. Jadi di sini sebut operasi debit. Sini operasi kredit beban. Yang ini operasi kredit asuransi. Dan ini operasi kredit perlengkapan. Kemudian untuk pendanaan ini sifatnya pendanaan debit. Ini langsung tercatat di sini. Si prive pendanaan kredit. Namun sekarang yang perlu kita pisahkan di sini adalah lagi-lagi yang perlu kita pisahkan adalah pelunasan hutang dengan prive. Jadi di sini saya sebut pembayaran hutang saya sebut sebagai DKH, dan kredit hutang, dana kredit hutang, dan untuk prive DKP, dana kredit prive. DKP dan DKH. Sekarang kita langsung masuk ke rumusnya menggunakan sum if. Jadi formula sum if ini kita pilih dulu range-nya, yaitu dalam jurnal penyesuaian ini dari awal sampai bawah. Kemudian kriteria. Nah, untuk kriteria itu sesuaikan apa yang kita perlukan, apa yang kita perlukan, apa yang diperlukan oleh Excel untuk cari. Sini karena saya ingin mencari jumlah penerimaan kas, jadi di sini OD, kemudian sum range, yaitu dari mana Excel harus mencari nilainya, yaitu di sisi debit. Kemudian karena ini baru
kolom debit, jadi kita harus lanjut lagi ke kolom kredit. Koma, dan sum range-nya ada di kredit. Nah, sekarang sebelum kita enter di sini, saya akan gunakan absolute referencing lagi-lagi supaya Excel tidak salah untuk memberikan output apabila saya ingin menyalinnya ke bawah. Dan sekarang bisa kita salin ke bawah di sini. Ya, hasilnya pun akan keluar. Akan salin ke bawahnya lagi sini. Dan gunakan format number accounting untuk memudahkan pembacaan lagi-lagi. Nah, dan sekarang sebelum kita menjumlahkan ini, kita harus kembali mengklasifikasikannya transaksi-transaksi ini. Karena ada transaksi yang sifatnya menambah kas dan mengurangi kas. Oleh karena itu di sini kita bisa cukup kita lihat dari jumlah-jumlahnya di sini. Sini yang debit nilainya pasti positif karena ini menambahkan kas, sedangkan yang di tengahnya ada K itu akan mengurangi nilai mengurangi mengurangi nilai kas. Jadi di sini kita tambahkan negatif. Nah, sama juga berlaku di sisi pendanaan di sini dana debit jadi tetap positif, sedangkan prive dan perusahaan utang karena mengurangi kas, jadi kita tambahkan negatif. Sudah. Dan sekarang kita bisa langsung jumlahkan untuk total-total dari transaksi-transaksinya ini. Sekarang setelah laporan keuangan selesai disusun, kita lanjut ke proses penutupan. Proses penutupan ini digunakan karena dalam proses pencatatan dari jurnal umum sampai penyusunan laporan keuangan, di situ tetap mengandung akun-akun yang sifatnya temporer. Nah, akun-akun temporer ini seringkali berupa pendapatan, beban, atau prive ini terikat pada periode akuntansi yang bersangkutan. Jadi dalam apabila akun-akun ini ingin dibawa ke periode selanjutnya, itu harus ditutup terlebih dahulu. Nah, dalam proses penutupan, sistem debit kreditnya itu mengalami keterbalikan. Jadi awalnya akun pendapatan yang tercatat di sisi kredit kini tercatat di debit karena kita ingin mengenolkan akun tersebut. Dan sebaliknya pun sama. Yang awalnya beban yang awalnya di debit kini berada di kredit sehingga nilainya akan nol. Kalau kita masuk ke sini sekarang ke jurnal penutup, akun pertama yang sering kali ditutup itu pendapatan. Sini pendapatan jasa dan senilai 9250. Nah, sekarang karena pendapatan jasa sudah di debit dan bernilai nol, maka di kredit ini perlu akun untuk menyeimbangkannya yang disebut ikhtisar laba rugi. Sama juga akunnya senilai 9250. Di sini keterangannya penutupan akun
pendapatan sah. Dan nah, sekarang kita lanjut ke pencatatan beban. Sini kita ambil dari neraca saldo supaya cepat. Dan nilainya pun kita ambil dari neraca saldo yang dalam jurnal penutup kini sekarang tercatat di kredit. Nah, kembali diingatkan kalau ikhtisar laba rugi ini terikat pada pendapatan dan beban. Jadi apabila pendapatan ini menambahkan ikhtisar laba rugi di kredit, maka beban ini akan mengurangi ikhtisar laba rugi di sisi debit. Jadi di sini ikhtisar laba ruginya akan berkurang di debit sejumlah totalan ini. Itu sama dengan sum, dan kita catat ke bawah penutupan pun beban. Nah, nah, di sini sekarang karena kita lanjut sekarang ke penutupan akun ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang setelah akun ikhtisar laba rugi ini sudah ditentukan nilainya, di sini kita harus menutup lagi akun ikhtisar laba rugi menjadi akun laba ditahan sehingga bisa dikurangi dengan prive atau dividen. Nah, di sini dalam kasus ini akun ikhtisar laba rugi ini mengalami kelebihan di sisi debit. Jadi apabila kita ingin mengenolkan akun ikhtisar laba rugi, jadi kita mengenolkannya di sisi kredit. Ikhtisar Dan kemudian untuk akun pasangannya ialah akun yang disebut laba ditahan. Sehingga kan kita lihat akun ikhtisar laba rugi ini mengalami debit, eh, melebihi memiliki nilai lebih di sisi debit. Jadi untuk mengenolkannya kita masukkan di kredit yaitu sejumlah eh, diku- eh ini dikurangin ini, dan ini akun laba ditahannya akan tercatat sebagai debit sejumlah hal yang sama pula. Dan sekarang kita bisa lanjut ke pengurangan terhadap prive. Di sini prive yang awalnya mengurangi prive, transaksi prive yang awalnya mengurangi ekuitas di sisi debit, ini akan tercatat di sisi kredit, yaitu sejumlah 2.500.000. Dan kembali karena laba ditahannya ini dikurangi, laba ditahannya akan tercatat di sisi debit sejumlah 2.500.000 pula. Jangan lupa keterangannya penutupan pun iktisiar prive. Nah, di sini sudah. Dan dengan ini jurnal penutupnya sudah selesai dan kita akan lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Dan neraca saldo setelah penutupan pun konsepnya sama dengan neraca saldo penyesuaian. Jadi kita langsung bikin pivot table, insert pivot table, select range, jurnal penutup kita tarik full. Sama juga yang kita butuhkan adalah akun dan kita tambahkan calculated field di sini. Langsung saja saldo debitnya debit lebih besar daripada kredit, maka ditunjukkan debit dikurangi kredit, dan apabila tidak tunjukkan nol. Kemudian untuk akun kreditnya bisa langsung saja saldo kredit
If kredit lebih besar daripada debit, maka kurangilah kredit dengan debit ke 0. Nah, setelahnya langsung di sini grand total akan saya matikan. Show in tabular. Lebih rapi dan langsung kita total. Total sum. Nah, kalau kita lihat di sini seperti teorinya, akun-akun akun-akun temporer seperti pendapatan dan beban sudah hilang menjadi nol. Hal yang sama juga berlaku di sisi privé. Jadi di sini nol. Jadi oleh karena itu di sini di kolom akun ini kita bisa antik akun-akun yang bernilai nol. Jadi beban gaji, beban-beban ini bisa langsung dinolkan, dan privé juga sama, ikhtisar laba rugi pun sama. Jadi ini adalah hasil akhir neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah hasil akhir neraca saldo setelah penutupan. Akun-akun akun-akun temporernya sudah ditutup, dan hasilnya pun di sini balance di angka 19.395. Nah, sekian penjelasan saya tentang proses penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan proses penutupan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.